Perkuliahan daring kali ini kita membahas tentang silabus dan RPP. Apa sih sebetulnya silabus itu? Nah, di sini silabus itu diartikan bahwa rencana pembelajaran pada satu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu. Nah, di dalam silabus ini ada standar kompetensi, kompetensi dasar, kemudian juga ada kompetensi inti tentunya, ada materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, kemudian juga sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Artinya satuan pendidikan ini adalah kelas, jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai dengan kelas 12 itu tadi. Nah, selanjutnya bagaimana mengembangkan silabus? Nah, di dalam silabus ada satu komponen yang mendasar. Komponen yang mendasar ini yaitu kompetensi. Nah, dari kompetensi ini baru kita akan bisa mengetahui dari kompetensi ya. Kita akan bisa mengetahui apa yang harus dikembangkan dalam silabus itu. Kemudian bagaimana cara pengembangannya? Yang ketiga, apakah dia tercapai atau tidak dalam pembelajaran itu sendiri? Nah, jadi ini how to evaluate atau bagaimana mengevaluasinya. Nah, ini terkait dengan bagaimana mengembangkan silabus tadi. Nah, silabus ini dikembangkan oleh guru dalam kelompok MGMP. Jadi musyawarah guru mata pelajaran atau dinas pendidikan. Nah, MGMP ini sendiri berbagai macam tentunya. Ada yang penjas, kalau kita kan penjas. Jadi musyawarah guru mata pelajaran penjas yang ada di kabupaten, kota, kemudian kecamatan atau kelurahan. Jadi dia berkumpul guru-guru itu dalam satu bidang mata pelajaran, misalkan guru penjas, maka berkumpul dengan guru-guru penjas untuk menentukan standar kompetensi apa yang harus dicapai dalam silabus itu. Yang berikutnya prinsip pengembangan silabus. Yang pertama harus ilmiah. Kenapa ilmiah? Karena harus ada dasar yang kuat untuk bisa dikembangkan atau diberikan kepada siswa. Artinya gini, jadi kita harus berpikir ilmiah, dari kita bisa berpikir ilmiah, maka kita juga memberikan ke siswa pola pikir yang ilmiah gitu. Jadi ada dasar-dasar yang kuat untuk melatar belakangi materi-materi apa yang akan kita berikan nanti. Yang kedua adalah relevan. Jadi adanya relevansi. Misalkan zaman sekarang, zaman yang akan datang, zaman kemarin itu akan berbeda, maka kita juga harus membuat relevansi dari materi-materi yang akan diajarkan, kemudian juga kompetensi-kompetensi apa yang harus dicapai. Nah, relevansi ini artinya bahwa materi satu dengan materi yang lain saling terkait. Nah, ini disebutnya sequence. Jadi berjenjang terus satu dengan yang lain itu saling ada keterkaitan dari materi satu dengan materi yang lain. Kemudian sistematis. Sistematis ini artinya bahwa dia harus memiliki rencana pembelajaran yang matang. Jadi silabus itu harus memiliki satu acuan yang jelas, rencana yang jelas, kemudian berjenjang dan lain sebagainya. Itu disebut sistematis. Nah, yang berikutnya adalah konsisten.
Konsisten ini artinya bahwa kalau dia membahas tentang katakanlah bola besar, maka itu harus tentang bola besar saja dulu yang dibahas, baru nanti yang lainnya. Nah, bagaimana relevansinya? Nah, itu tadi terkait tadi dengan tadi relevansi yang kita bahas tadi. Artinya mungkin ada beberapa yang terkait dengan permainan bola kecil misalkan. Nah, itu bisa disinggung sedikit. Nah, berikutnya memadai. Memadai ini artinya apa yang kita akan sampaikan, kompetensi yang ingin dicapai di sana, jangan terlalu muluk-muluk, disesuaikan dengan keadaan yang ada. Keadaan siswa, keadaan sekolah, fasilitas, dan lain sebagainya. Jadi fasilitas ini juga penting. Jadi artinya kita terlalu tinggi kompetensi yang ingin dicapai, ternyata kenyataannya berbeda jauh dengan apa yang kita ingin capai, maka itu juga tidak baik. Artinya jangan terlalu jauh dengan apa yang diharapkan itu tadi, dengan juga terhadap keadaan yang ada. Yang berikutnya aktual dan kontekstual. Artinya aktual itu kalau misalkan sekarang ini musim COVID-19, lalu pembelajaran dilakukan secara daring, ini kan juga aktual. Artinya kita harus memahami benar tentang pembelajaran daring atau online. Semua wajib akhirnya belajar tentang itu, mahasiswa, dosen, dan lain sebagainya juga wajib mempelajari tentang bagaimana menggunakan daring dalam pembelajaran. Nah, ini fleksibel. Jadi tidak begitu kaku aturan-aturannya dalam silabus itu. Misalkan kalau misalkan dia menggunakan metode A, bisa saja beralih menjadi metode B, sesuaikan dengan keadaan kelas pada waktu itu. Menyeluruh. Jadi memang artinya kalau dari tadi tujuan, ada tujuan juga harus berlanjut kepada materi yang harus disampaikan, kemudian berlanjut pada proses, dan berlanjut lagi pada evaluasi. Balik lagi kepada tujuan. Itu penyeluruh itu seperti itu. Artinya dari titik A ke titik Z, balik lagi ke titik A, itu disebut menyeluruh. Jadi tidak ada bagian-bagian yang terlewatkan. Langkah pengembangan silabus sekarang. Nah, langkahnya yang pertama penulisan atau pengisian lembar identitas. Yang pertama. Yang kedua harus menulis standar kompetensi, kompetensi dasar, dan kompetensi inti. Salah satunya ya. Yang ketiga merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian bagaimana mengidentifikasi materi pokok pembelajaran, itu juga perlu, dan juga mengembangkan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya menentukan jenis penilaian. Ini penting karena jenis penilaian ini bagian daripada evaluasi. 7. Menentukan alokasi waktu. Nah, 8. Menentukan sumber belajar. Artinya materi-materinya dari mana, kemudian apa saja, tentang apa, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh pemetaan silabus Kurtilas yang pernah Bapak berikan pada waktu pertemuan, kalau tidak salah pertemuan 3 atau pertemuan 4 pada waktu itu dalam bentuk file. Nanti kalau tidak ada, nanti akan Bapak berikan kembali melalui WA, ya, Bapak sharing. Fungsi RPP. Nah, ini sekarang kita berbicara tentang RPP. RPP itu rencana pembelajaran, ya. Nah, ini perencanaan pembelajaran. Nah, ini yang pertama fungsinya memperkirakan tindakan yang dilakukan guru dalam kegiatan pembelajaran. Ini yang pertama. Yang kedua, fungsinya adalah sebagai pedoman guru dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi kalau ada RPP, maka RPP menjadikan pedoman. Pedoman itu harus dilaksanakan semua? Bisa tidak, bisa iya. Jadi tergantung dari kelasnya. Jadi kita juga bisa fleksibel akhirnya. Nah, yang ketiga adalah membantu mempermudah guru dan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran. Karena ada acuan tadi. Langkah-langkah ada, indikator pencapaiannya ada. Nah, keempat ini berfungsi untuk perencanaan yang menunjukkan bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran
dapat mendorong guru lebih siap melakukan kegiatan pembelajaran. Kenapa? Karena sudah diatur dulu dalam RPP, artinya perencanaan dia dilakukan dengan matang. Nah, yang kelima, fungsinya adalah pembelajaran disusun secara sistematis tadi. Jadi utuh, menyeluruh, kemudian juga dapat dipahami oleh orang lain akhirnya. Kenapa? Karena tersusun dengan baik dalam satu RPP. Jadi orang lain juga bisa membaca bagaimana langkah-langkah kita dalam pembelajaran, kemudian materinya apa, siswanya harus bagaimana, indikator pencapaiannya bagaimana, evaluasinya bagaimana. Nah, ini kan artinya bahwa perencanaan itu benar-benar dilakukan secara sistematis. Orang lain juga bisa membaca dan melihat. Nah, prinsip RPP yang pertama memperhatikan perbedaan individu peserta didik karena tadi direncanakan dengan matang tadi. Jadi mengingat-ingat kembali tentang siswa didiknya, yang mana yang bisa, yang mana yang tidak, apa perbedaannya dan lain sebagainya. Yang kedua adalah mendorong partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan budaya membaca dan menulis dalam proses pembelajaran yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca dan memahami dan lain sebagainya. Artinya kalau kita membuat RPP, paling tidak guru juga gemar menulis. Tidak hanya menulis, kenapa? Karena kita juga harus mencari tahu tentang sumber-sumber yang ada yang terkait dengan materi yang akan kita berikan kepada si siswa. Yang keempat adalah memberikan umpan balik. Jadi tindak lanjutnya itu apa saja sih dalam pembelajaran tadi. Nah, ini terkait juga dengan metode-metode pembelajaran yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang kelima, keterkaitan dan keterpaduan. Jadi satu dengan yang lain harus terkait. Kalau misalkan indikatornya A, indikator B yang harus dicapai apa? Terkait dengan indikator A. Terkait lagi dengan standar kompetensi yang harus kompetensi dasar yang harus dicapai. Nah, ini. Keenam, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini penting teknologi ini. Jangan kita tinggalkan. Kenapa? Karena teknologi membantu kita, mempermudah kita. Zaman COVID-19 sekarang ini misalkan kan, informasi, teknologi dan informasi itu sangat penting buat kita. Lalu kita menggunakannya sebagai media untuk membelajar daring. Nah, langkah-langkah dalam pengembangan RPP, yang pertama harus menuliskan identitas, yaitu nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, kemudian kompetensi inti, ya itu perlu, dan indikator juga alokasi waktu. Nah, yang kedua ini karena tadi harus ada ada identitas tadi. Yang kedua adalah tentang kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator. Apa saja? Jadi RPP boleh disusun untuk satu kompetensi dasar. Yang kedua, kompetensi inti dan kompetensi dasar dikutip dari silabus yang telah disusun sebelumnya. Yang ketiga adalah indikator. Indikator ini adalah ciri perilaku yang terukur. Artinya apa yang harus dicapai itu tadi. Nah, berikutnya langkah pengembangannya adalah merumuskan tujuan pembelajaran, menentukan materi pembelajaran, menentukan metode pembelajaran, menetapkan kegiatan pembelajaran, memilih sumber belajar, penilaian. Nah, ini adalah contoh format RPP. RPP yang pertama, yang ini hingga RPP yang terakhir. Yang terakhir ini terdiri dari cuma satu lembar, yaitu RPP yang dikeluarkan Kemendikbud nomor 14 tahun 2019. Mahasiswaku sekalian, moga-moga bisa dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.